Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One kasus Sambo. Tadi baru saja selesai persidangan dengan terdakwa Kuatmaruf pemirsa, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan persidangan dengan agenda juga saksi meringankan terhadap Ricky Rizal. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sempat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas sejumlah kasus hukum yang melibatkan anak buahnya, mulai dari kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Ferry Sambo dan juga kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Karena itu, saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penembakan Duren 3, kasus Kanjuruhan yang disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri, ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Oleh karena itu saat ini kami terus mengusut tuntas dan teman-teman juga mengikuti bahwa terkait dengan kasus Duren 3 saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan, baik terkait dengan kasus 340 dan 338. 5 orang, saudara FS, PC, RE, KM, dan RR saat ini sedang bersidang dan tentu rekan-rekan ikuti, dan 7 orang sebagai tersangka obstruction of justice ini juga sudah kita sidangkan. Sedangkan yang lain terkait dengan kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan salah satu petinggi Polri di Sumbar, saat ini kami telah menetapkan 10 orang tersangka, 5 orang diantaranya anggota Polri dan 5 lagi masyarakat. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan zero tolerance terhadap kasus narkoba. Jadi siapapun, apapun pangkatnya, apabila terlibat kita proses tegas. Dan ini bagian dari komitmen kami terkait dengan pemberantasan narkoba dan juga kasus-kasus lain. Terkait dengan Kanjuruhan, saat ini kami telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka telah kami limpahkan ke JPU, telah P21. 1 tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai. Kemudian 20 personel saat ini kita proses dengan dugaan kode etik. Ada juga tekanan untuk ini bisa diproses terkait dengan pidana. Dan kami buka ruang untuk itu. Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana. Namun demikian, terhadap penambahan pasal 340 ataupun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli tidak bisa dipenuhi, sehingga tentunya kami menindaklanjuti apa yang menjadi petunjuk dan temuan-temuan tersebut.